Swastiastu. Om Wiginam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Astu Astu Swaha, Om Anubadah Kertawo Yanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puji syukur kita haturkan kepada kehadrat ide Sang Yang Diwasa, karena berkat asung kertulan warnugrahnya lah pada kali ini kita bisa menyelesaikan tugas dari mata kuliah Estetika Hindu, yaitu tentang fungsi tari rejang dalam upacara agama. Umat Hindu Dharma dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada teman saya, Saudara Sulas, untuk memaparkan materi yang akan kita sampaikan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi tentang tari rejang. Tarian tradisional satu ini merupakan tarian yang ditampilkan sebagai bagian dari ritual keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Namanya adalah tari rejang. Tari rejang adalah tarian tradisional masyarakat Bali dalam menyambut kedatangan serta menghibur para dewa yang datang dari kayangan turun ke bumi. Tarian rejang secara khusus ditampilkan pada waktu berlangsungnya suatu upacara adat dan keagamaan umat Hindu, khususnya di Bali. Selain sebagai salah satu warisan budaya, tarian ini juga dipercaya memiliki nilai-nilai penting di dalamnya, khususnya makna spiritual, sehingga juga dipercaya sebagai tarian yang suci dan dilakukan dengan penuh rasa pengabdian. Kemudian selanjutnya, dari mana tari rejang itu berasal? Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, tari rejang diperkirakan sudah ada sejak zaman pra-Hindu. Tarian ini dilakukan sebagai persembahan suci untuk menyambut kedatangan para dewa yang turun ke bumi di kalangan masyarakat Hindu di Bali. Tari rejang ini selalu ditampilkan pada berbagai upacara adat dan keagamaan yang diselenggarakan di pura seperti upacara Wadalan. Selain itu, di beberapa tempat di Bali, tarian ini juga ditampilkan setiap tahunnya sebagai bagian dari upacara peringatan tertentu di lingkungan desa mereka. Selanjutnya adalah apa itu fungsi dari tari rejang? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tari rejang ini merupakan tarian persembahan suci dalam menyambut kedatangan para dewa yang datang dari kayangan turun ke bumi. Tarian ini berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan mereka kepada dewa atas berkenannya turun ke bumi. Selanjutnya adalah pertunjukan tari rejang. Tari rejang ini biasanya ditarikan oleh sejumlah penari wanita secara berkelompok maupun secara massal. Pada umumnya, mereka bukanlah para penari profesional, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik wanita tua, setengah baya, maupun muda yang sudah didaulat atau disucikan sebelum menarikan tarian ini. Tetapi, walaupun begitu, dalam pertunjukan tari ini biasanya juga terdapat beberapa orang yang menuntun yang disebut sebagai pamaret, yaitu seorang yang sudah berpengalaman melakukannya. Pamaret biasanya berada di barisan paling depan agar para penari pemula bisa mengikuti gerakannya. Itulah tadi beberapa penjelasan singkat tentang tari rejang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adek Swardana. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi tentang tari rejang. Gerakan tari rejang. Secara umum, gerakan tari rejang ini sangat sederhana. Hal ini disebabkan karena dalam tarian ini lebih berfokus pada nilai spiritual di dalamnya. Gerakan tari rejang ini biasanya didominasi dengan gerakan ngembat dan gelikas atau gerakan kiri dan kanan yang dilakukan sambil melangkah ke depan secara berlahan. Setiap gerakan dalam tarian ini biasanya dilakukan dengan tempo yang cenderung pelan dan juga disesuaikan dengan iringan musik yang ada, sehingga terasa hikmat dan terlihat selaras. Selanjutnya, pengiring tari rejang. Dalam pertunjukan tari ini biasanya diiringi dengan musik gamelan khas Bali. Musik gamelan tersebut pada umumnya adalah gong kembyar. Namun ada beberapa yang menamakan gamelan lain seperti gamelan
selonding atau gamelan gambang. Selain itu, dalam pertunjukan tari rajang, ada pula yang diiringi vokal seperti tembang atau kidung. Selanjutnya, busana tari rajang. Busana yang digunakan pada tari rajang ini biasanya merupakan pakaian adat masyarakat Bali yang didominasi warna kuning atau putih. Busana tersebut terdiri dari kain putih panjang yang dikenakan dari bawah sampai pinggang penari. Pada bagian atas merupakan serangkaian kain panjang seperti selendang yang berwarna kuning dililitkan di badan penari menutupkan kain putih bagian atas. Sedangkan pada bagian kepala, penari menggunakan mahkota yang dibuat dengan ornamen bunga-bunga untuk tata rias yang digunakan para penari. Biasanya lebih sederhana dan lebih terkesan natural. Selanjutnya, perkembangan tari rajang. Dalam perkembangannya, tari rajang ini masih terus ada hingga sekarang. Selain sebagai warisan budaya, tari rajang ini juga merupakan bagian dari upacara keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Sehingga tarian tersebut tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam pertunjukan, tari rajang ini juga tidak dilakukan oleh penari khusus sehingga dapat diajarkan secara turun-temurun dan keahlian dalam menari tidak terhenti begitu saja. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai fungsi tari rajang dalam upacara agama. Kami dari kelompok 2 memohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada salah-salah kata dari kami. Saya selaku moderator ingin menyimpulkan sedikit tentang fungsi dari tari rajang ini. Seperti yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya, tari rajang ini merupakan tarian persembahan suci dalam penyambutan kedatangan para dewa yang datang dari kayangan dan turun ke bumi. Tarian ini berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada mereka atas berkenanya turun ke bumi. Jadi umat Hindu Dharma dimanapun Anda berada, itulah kesimpulan dari materi yang kami bawakan pada kesempatan ini, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.